kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya sekalian hingga akhir zaman. Alhamdulillah, yang pertama sekali kami muliakan Al-Ustaz Muhammad Junaidi yang sudah berhadir di Masjid Al-Qamar di Desa Patumba 2, Kecamatan Patumba, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Karena jauh beliau dari Jakarta, ya. Alhamdulillah beliau bisa hadir bersama kita pada malam hari ini, membersamai kita, berbagi ilmu dengan kita, Masya Allah. Jadi kesempatan yang jarang, ya, kesempatan yang langka kita bisa langsung bertatap muka dengan beliau, ya, secara langsung, ya. Karena selama ini dulu kita kenal beliau itu lewat televisi, ya, di acara Ruqyah Trans 7, ya. Nah, itu menjadi acara yang kita tunggu-tunggu itu Pak dulu. Saya termasuk salah satu yang menunggu acara itu, Masya Allah, luar biasa. Dan Alhamdulillah malam hari ini kita bisa langsung bertemu dengan beliau, ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perlindungan penjagaan kepada beliau, dilimpahkan keberkahan atas harta dan ilmu beliau, dan semoga ilmu yang disampaikan, disiarkan oleh beliau membawa manfaat untuk kita, maslahat untuk kita, baik dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kami muliakan juga para bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang telah berhadir dalam rangka mengikuti kajian spesial Ruqyah Syariah dengan tema sembuhkan sakitmu dengan Al-Quran, ya, atau sembuh dengan Al-Quran. Di Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun seluruh kaum muslimin meyakini bahwasanya kitab suci kita Al-Quran, tapi tidak semua tahu, tidak semua meyakini bahwa Al-Quran itu adalah obat, tidak semua meyakini bahwa Al-Quran adalah penyembuh. Maka kajian pada malam hari ini semoga bisa membuka wawasan kita, membuka pemahaman kita, bagaimana kemudian Al-Quran bisa menyembuhkan sakit kita, bagaimana kemudian kita itu bisa menjadikan Al-Quran solusi atas setiap penyakit, ya, baik itu penyakit medis maupun non medis. Karena kebanyakan sekarang kan kadang-kadang sebagian orang yang paham ruqyah saja tidak semua memahami bahwasanya penyakit medis itu bisa disembuhkan dengan Al-Quran, ya. Sebagian besar yang bisa disembuhkan dengan ruqyah itu hanya penyakit non medis, penyakit seperti gangguan jin, sihir, santet, teluh dan sebagainya, ya. Tapi pada dasarnya Al-Quran adalah syifa, ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, ya. Bahwasanya Allah tidak menjadikan atau menurunkan Al-Quran kecuali sebagai obat, sebagai penyembuh bagi orang-orang mukmin, ya. Wala yazidul zalimina illa khasar, dan tidaklah menambah Al-Quran itu bagi orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam hari ini kita tidak memperpanjang kalam, tidak banyak acara. Khusus memang kita mau maksimalkan pada malam hari ini kajian kita ini supaya lebih banyak manfaat yang bisa kita ambil, ya. Kita padatkan saja dengan langsung nanti akan disampaikan kajian khusus, ya, Ruqyah Syariah ini oleh Al-Ustaz Muhammad Junaidi langsung, karena memang ini pun dadakan Bapak sekalian, ya, dadakan kita dapat informasi beliau ada sedikit kelapangan waktu, karena memang ini beliau hadir ke Medan dalam rangka program Ruqyah Fair, ya, Ruqyah Fair 2024, ya, penutup tahun 2024. Jadi alhamdulillah beliau ada peluang untuk hadir bersama kita, ya. Semoga kita bisa mengambil manfaat, ya, dalam pertemuan kita dengan beliau. Baik, untuk itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah nanti setelah pemaparan tentang bagaimana Al-Quran menjadi penyembuh, bagaimana Al-Quran menjadi obat untuk penyakit kita baik medis maupun medis, ya. Kemudian barangkali nanti akan dipaparkan gejala-gejala orang-orang yang kena gangguan-gangguan non medis, ya, atau juga mungkin barangkali akan diberikan penjelasan tentang pengobatan-pengobatan yang menyimpang dari aturan-aturan
syariat. Karena ada dia ruqyah syar'iyyah, ada ruqyah syirkiyah. Ya. Karena sekarang tidak sedikit dukun karena sudah mulai tidak laku, maka mereka merubah praktik pengobatannya menjadi ruqyah. Tapi prakteknya sama, cuman namanya pakai label ruqyah gitu. Hanya modal bismillah di awal atau basmalah di awal, kemudian mereka menggunakan jambi-jambi juga. Ya, menggunakan jambi-jambi juga. Kemudian mereka berubah penampilan. Kalau dulu dukun itu pakai baju hitam, pakai ikat kepala hitam, pakai minyak gitu kan. Sekarang pakai tasbih, pakai jubah, ya, pakai sorban juga pula. Ya, ngakunya syekh, ngakunya ustaz, gitu kan. Ngakunya pengobatannya ruqyah juga, tapi ternyata dalam praktek pengobatannya mereka pakai jin. Ya, ketika mau mengobati mereka kesurupan dulu. Ya, nah maka Bapak Ibu dimulai Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah nanti akan diperjelas oleh Al Ustaz, ya, Muhammad Junaidi, pakar ruqyah syar'iyyah. Semoga kita mendapatkan pemahaman yang baik yang dari apa yang beliau sampaikan nantinya. Baik, kita langsung saja kita padatkan waktunya untuk menghemat waktu kepada Al Ustaz. Waktu dan tempat kami persilakan. Kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal huda wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul huda wa asyhadu anna Muhammadar rasulullahul munadzir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wasyifa'u lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisyifa'ain al-asali wal Qur'an. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Para ustaz yang saya hormati karena Allah, para sesepuh, para tokoh yang saya cintai, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Dialah yang mentakdirkan kita pada malam hari ini bisa bersua di tempat yang sangat mulia ini untuk bersama-sama mendengarkan kajian tentang sembuhkan penyakitmu dengan Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Islam adalah umat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa buktinya bahwa umat Islam ini disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Buktinya umat Islam ini tidak dibiarkan susah payah untuk menjalani kehidupan ini. Jadi umat Islam ini satu-satunya umat yang seluruh keperluan hidupnya, tata cara hidupnya itu dikasih panduan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan orang kafir. Orang kafir, Pak, kalau mau melakukan sesuatu dia harus bikin penelitian terlebih dahulu. Apakah sesuatu ini bermanfaat untuk dirinya atau tidak? Apakah sesuatu ini baik untuk dirinya atau tidak? Tapi umat Islam untuk pilihan-pilihan hidupnya sudah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dalam urusan berobat. Maka harusnya umat Islam ini sehat-sehat semua harusnya. Kenapa? Karena umat Islam ini untuk urusan kesehatan pribadinya
itu udah dikasih tahu oleh Allah dan Nabi-Nya cara menjaga kesehatan. Ketika COVID-19 kita dianjurkan cuci tangan, umat Islam bukan hanya cuci tangan, Pak, berwudu. Bukan hanya tangannya yang dicuci, sampai air dimasukkan ke dalam hidung, dikeluarkan lagi, apa namanya, Pak? Istinsyak, ya kan? Sampai seperti itu, Bapak. Apalagi dalam urusan pengobatan. Maka umat Islam ini satu-satunya umat yang urusan berobatnya ini dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak harus bikin penelitian dulu, tidak usah repot-repot. Tinggal apa kata Allah, apa kata Rasulullah, amalkan. Itu jadi kebaikan buat kita di dunia. Makanya hari ini Pak, manusia itu kalah dengan binatang dalam mempertahankan diri dari serangan penyakit. Benar Pak? Manusia kalah nggak dengan binatang dalam mempertahankan diri dari serangan penyakit? Ada nggak binatang kena penyakit stroke, Pak? Bu, ada ibu-ibu di belakang, bapak anak-anak ini. Ada nggak binatang kena penyakit stroke? Ada. Kalau manusia? Ada. Banyak. Ada nggak binatang kena penyakit diabetes? Nggak ada. Manusia? Ada. Banyak. Ada nggak binatang kena penyakit jantung koroner? Manusia? Ada nggak binatang karena nggak bisa cari makan terus gantung diri? Nggak ada. Manusia? Ada. Ada nggak binatang kecelakaan tabrakan di tengah jalan? Ada. Manusia? Ada. COVID-19 ada nggak binatang mati kena COVID? Manusia? Banyak. Jadi pinter siapa? Binatang. Hah? Pinter siapa kita binatang dalam mempertahankan diri dari serangan penyakit? Lahir satu pertanyaan, kenapa manusia yang katanya punya akal, manusia yang katanya cerdas, manusia yang katanya pintar, kok kalah dengan binatang dalam mempertahankan diri dari serangan penyakit? Binatang ada nggak yang LGBT, Pak? Suka sesama jenis. Manusia? Kenapa bisa begitu? Apa coba? Alasannya apa coba? Kenapa manusia kena penyakit-penyakit yang macam-macam yang bahkan binatang aja nggak kena? Why? Kenapa? Ada yang mau jawab nggak? Gak bisa jawab. Kenapa, Pak? Gak tahu jawabnya. Hah? Coba nggak apa-apa jawab kenapa, Pak? Nggak dihukum kalau salah. Manusia ada dari fitrahnya. Jawabannya karena manusia lari dari fitrahnya. Sementara binatang Allah nggak kasih akal, tapi binatang itu setia dengan fitrahnya. Betul? Binatang Pak, Allah suruh makan rumput sampai hari kiamat makan rumput, Pak. Nggak mau dia makan sate, Pak. Kalau manusia kabel aja dimakan. Nah, Allah itu tahu bahwa manusia ini nggak bisa dibiarkan mengikuti akalnya. Kalau manusia dibiarkan mengikuti akalnya, manusia akan makin tersesat, manusia akan makin jauh dari fitrahnya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya pengen manusia ini tetap mengikuti fitrahnya. Allah turunkan Rasul, Allah turunkan Al-Quran. Untuk apa? Untuk menjadi panduan bagi akal manusia supaya akalnya ini tetap berada pada jalur fitrahnya. Makanya kalau kita berbicara tentang pengobatan, Pak, Islam punya sebuah pakem. Kalau kita berbicara tentang pengobatan, Islam punya sebuah kaidah. Dan kaidah ini disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana kaidahnya? Innallaha anzala da'a wa dawa. Allah menurunkan penyakit dan Allah menurunkan obat. Wa ja'ala likulli da'in dawa.
dan menjadikan setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi Allah itu menurunkan penyakit, Allah juga menurunkan obatnya. Yang menurunkan penyakit siapa? Allah. Yang menurun obatnya Allah. Kenapa ketika kita sakit kita nggak sembuh? Karena Allah turunkan penyakit di sini, Allah turunkan obatnya di sini, kita nyarinya ke sana. Nggak ketemu. Padahal apabila penyakit dengan obat itu ketemu, sembuhlah suatu penyakit itu. Yakin nggak kalau yang turun penyakit itu Allah? Yakin. Yakin nggak kalau yang turun kesembuhan adalah Allah? Yakin. Yang ketiga, yakin nggak bahwa rekomendasi pengobatan yang direkomendasikan Allah itu pasti benar? Yakin. Yakin. Sudah pernah sakit belum? Waktu kemarin sakit, berobatnya pakai rekomendasi Allah atau bukan? Betul. Itu bilangnya yakin. Apa sih obat-obat yang direkomendasikan Allah untuk kita? Yang pertama Al-Quran. Ya, yang pertama Al-Quran. Jadi Al-Quran itu Allah jadikan bukan hanya sebagai petunjuk hidup, tapi Al-Quran itu dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembuhkan penyakit. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifa. Katakan bahwasanya Al-Quran itu ya Muhammad petunjuk dan obat, petunjuk dan penyembuh. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Sungguh telah datang mau'izah yang datangnya dari Rabbku, wasyifa'u lima fi sudur, dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang sumbernya ada di dalam dada. Jadi yang ngasih tahu kita bahwasanya Al-Quran itu menyembuhkan, itu adalah Dia yang menurunkan penyakit dan Dia yang menurunkan kesembuhan. Dia ngasih tahu bahwasanya Al-Quran itu menjadi sebab datangnya kesembuhan. Pernah nggak kita kalau sakit mengobati diri kita dengan Quran? Padahal itu rekomendasi Allah. Nah, pengobatan dengan Quran ini disebutnya apa Pak? Ruqyah syariah. Dikenalnya dengan istilah bukan ruqyah tok, ruqyah saja bukan, ruqyah syariah. Kalau ruqyah syirkiyah apa itu? Ruqyah syirkiyah itu ruqyah yang di dalamnya mengandung unsur-unsur syirik. Syirik itu artinya apa? Syirik itu artinya menduakan Allah. Allah diduakan, bukan ditinggalkan. Waktunya sholat tetap sholat dia, waktunya zikir tetap zikir dia, tapi dia menduakan Allah. Siapa pihak keduanya? Pihak keduanya bangsa jin. Jadi pendek kata, orang itu disebut melakukan perbuatan syirik apabila orang itu meminta bantuan kepada Allah di satu sisi, meminta bantuan kepada setan di sisi yang lain. Namanya syirik. Ciri-cirinya apa? Gampang Pak ciri-cirinya. Satu, dia kalau mengobati orang menggunakan tenaga dalam. Nah, tenaga dalam itu ilmu bantuan jin Pak. Tidak ada literaturnya di dalam Islam ilmu tenaga dalam. Seandainya ilmu tenaga dalam itu bersumber dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pastinya Nabi itu lebih sakti daripada avatar dalam film-film itu. Dulu di zaman perang nggak usah pakai panah, nggak usah pakai pedang, nggak usah ada yang mati syahid, gini aja, orang gitu. Tapi ternyata enggak. Jurusnya Nabi bukan itu, bukan tenaga dalam, tapi jurusnya Nabi dakwah fi sabilillah. Nabi itu dakwah datang dari satu kaum ke kaum yang lain, mengajak umat mentauhidkan Allah. Itu jurusnya Nabi bukan tenaga dalam, tapi jurusnya Nabi adalah dakwah fi sabilillah. Yang pertama, makanya nanti kalau bapak-bapak, ibu-ibu jumpa dengan pengobatan-pengobatan yang seperti itu, larang keluarganya, jangan. Yang pakai tenaga dalam diisi, kemudian dicabut jarak jauh, dipagari, istilahnya itu. Ya, apalagi istilahnya Pak?
sama nyambat tuh, ya Allah minta jurus keras sakti, langsung masuk jadi keras, sama itu, agak dalam juga itu. Ada yang kayak begitu di sini nggak ada ya? Nggak ada. Apa nggak jauh beda? Sini nggak ada, sini nggak ada. La haula wala quwwata illa billah. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri-cirinya bahwa dia itu punya khodam dari bangsa jin. Dia mengaku memiliki indera keenam. Dia mengaku memiliki indera keenam. Bisa tembus pandang, bisa masuk ke alam jin, bisa nampak jin. Imam Syafi'i dalam kitab Tabaqat Syafi'i Al-Kubra beliau mengatakan man za'ama min ahli adalah annahu yaral jin abtalna syahadatahu illa an yakuna nabiyya. Kalau ada orang ngaku bisa melihat jin, kami batalkan syahadahnya kecuali dia seorang nabi. Kenapa? Karena bohong. Jadi kalau ada orang ngaku saya bisa melihat jin, itu kamu ada 3 ada 4, itu kemungkinannya cuma 2. Kemungkinan pertama dia berbohong karena yang dibohongi juga nggak bakal tahu. Ya, kemungkinan kedua orang itu ditipu oleh jin dia sendiri. Jadi yang nampak dalam mata dia adalah jin yang ada di dalam tubuh dia. Makanya kalau ada orang bisa nampak jin, orang itu berarti perlu diruqyah. Ada tanda orang itu mengikuti jin kalau dia nampak jin. Yang ketiga ciri-cirinya, dia memberi penangkal berupa benda-benda. Jin itu gak bisa ditangkal pakai benda-benda. Seandainya ada benda yang bisa digunakan untuk menangkal jin, maka benda yang paling patut untuk kita jadikan penangkal adalah Al-Quran. Kenapa gak Al-Quran aja yang Bapak jadikan kalung? Beli Quran yang kecil jadi kalung. Daripada lafaz-lafaz yang gak jelas ditempel di atas pintu, kenapa gak Bapak beli Al-Quran itu aja paku di situ? Apa gak lebih ampuh? Betul enggak? Nah kalau Al-Quran saja enggak, apalagi yang lain lebih enggak lagi. Jadi Al-Quran ini mendatangkan pertolongan, menjadi sebab kesembuhan dibacakan. Makanya disebutkan wa nunazzilu minal Qur'an. Enggak wa nunazzilu minal kitab, tapi wa nunazzilu minal Qur'an. Allah menggunakan lafaz Quran juga bagi baca, bukan bagi tulis. Nah ini sekelumit tentang ruqyah ya, biasanya. Jadi berobat dengan Al-Quran ini memanglah Allah yang suruh, memanglah baginda Nabi yang anjurkan. Kata baginda Nabi, alaikum bisyifa'in. Kalau engkau sakit gunakan 2 penyembuh, al-asali wal Quran, madu dan Al-Quran. Jadi penyembuhan Islam itu ada dengan Al-Quran, minum madu. Ini apa sebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 69. Fihi syifa'ul linnas, di dalam madu itu terdapat sebab kesembuhan bagi manusia. Kemudian berbekam. Di sini ada yang belum pernah berbekam seumur hidupnya. Sungguh mengherankan. Engkau menjadi umatnya baginda Nabi.